Yang kami hormati, yang pertama pimpinan acara, yang kedua yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Hidayah, saya nyebutnya Pak Wadi. Juga yang kami hormati para asatidzah, para haji, ibu hajah, Ketua DKM Masjid dan Mushola, para hadirin jamaah salat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan kita semua sampai kiamat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, hari ini sudah masuk tanggal 7 bulan Januari, bulan Masehi. Berarti kita udah 2 tahun melaksanakan subuh gabungan 2023 pindah ke 2024. Benar 2 tahun. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan Allah dalam surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, takwa kalian kepada Allah dan persiapkan hari ini buat persiapan esok. Apa yang kita lakukan hari ini itu adalah modal buat persiapan besok mati, masuk ke dalam kuburan, masuk naik sedikit ke alam barzakh, terus lama-lama nanti masuk ke alam akhirat. Tinggal terbagi dua, mau kanan surga, mau kiri neraka. Mudah-mudahan tergolongan kita semua dapat doa Allah. Ya Allah, pastikan kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Persiapannya dari sekarang. Jangan nunggu nanti, jangan nungguin tua, jangan nungguin sakit baru pengen sembahyang, jangan nungguin jongkok pengen ke masjid. Jaga 5 sebelum 5, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua. Saya masih muda Ustaz, nanti aja tua-tua dikit obatnya. Emang Allah bakal janji kita hidup selamanya? Kata Imam tadi bacaannya lahibun walahun, dunia tempat bersedang gurau, tempat bermain, cuman sementara, mata gurur. Paling kita hidup gak lama. Paling hebat para komplek atsiri paling 100 tahun umurnya. Gitu juga udah doyong, udah jongkok. Walaupun Allah nggak jadi kita sampai 100 tahun. Kalau prediksi Rasul baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Usia Rasul 64 tahun, 63 tahun 4 hari. Ada yang lewat dari itu? Banyak. Alhamdulillah panjang umur. Kenapa sih Allah lebihin dari 63 tahun 4 hari? Itu bonus. Buat apa? Introspeksi diri. Kalau saya masih di bawah 50, Ustaz Bin 50, berarti 13 tahun lagi. 13 tahun lagi punya waktu. Hadirin sekalian yang kenapa sih harus di atas 63 tahun 4 hari? Ada yang menurut
Ternyata tatkala Allah panjangin umur kita, bisa jadi ketemu dengan hadis ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata buha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Takwa kamu kepada Allah. Yang kedua, tutupi kesalahan-kesalahan masa lalumu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Maaf Bapak, Ibu, pernah gak kita merasa waktu muda meninggal sholat berjamaah? Sering. Bukan pernah ya, sering. Itu yang berjamaah. Saya tanya Bapak Ibu, pernah gak waktu kita muda pada usia sudah balik, pernah gak ninggalin sholat wajib 5 waktu? Pernah, ada yang sering. Kalau yang pernah ataupun sering, itulah kita. Itulah kita. Enggak harus orang biasa, ustaz aja bisa tinggal sholat. Enggak harus ustaz, kiai aja bisa tinggalin sholat. Apalagi orang biasa, apalagi orang awam. Makanya Allah panjangin umur kita di atas 63 tahun. Supaya apa? Tuh, sholat yang pernah kamu tinggalkan, sholat yang pernah kamu lalaikan, bayar dari sekarang. Contoh kita usia balik 10 tahun, sholat umur 20 tahun, 10 tahun los nggak sholat, yang 10 tahun membayar. Caranya gimana Ustaz? Orang-orang qobliyah zuhur kita usolli fardhu zuhri 4 rakaat mustaqbilan qiblati qadaan lillahi ta'ala. Dipikir ngomongnya. Asar begitu, orang-orang qobliyah asar kita usolli fardhu asri 4 rakaat mustaqbilan qiblati qadaan lillahi ta'ala. Jadi orang-orang qobliyah kita modoin. Ini hadis sekalian yang sangat hormat. Satu. Yang kedua, contohnya saja ya, contohnya. Kenapa sih Allah panjangin umur kita? Nutupin dosa-dosa masa lalu, puasa. Allah perintahkan 1 bulan. Kalau ke 29, 30 hari. Allah tentuin itu 1 bulan. Cuman kata Al-Baqarah, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin." Insyaallah 2 bulan lagi puasa ya, Ramadan. Mudah-mudahan kita panjang umur. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ada yang kelewat. Saya ngajak baca doa ini. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina. Itu mental di sini. Kelewat itu lagi. Hadirin sekalian yang sangat, puasa yang pernah kita tinggalin bayar. Siapa yang bayar? Kita. Maaf, kita sholat, kita puasa. Allah enggak hebat dengan sholat dan puasa kita. Kita ibadah sampai jidat pada hitam, Allah belum tentu girang. Allah belum tentu senang dengan ibadah kita. Sebab Allah biasa-biasa aja. Dan memang kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kerjaan kita cuma satu, ibadah kepada Allah. Kalau ada manusia tidak ibadah kepada Allah, berarti sudah keluar dari jalan Allah. Artinya begitu. Kalau ada manusia, orang asing bermain dan ibadah kepada Allah, ini berarti manusia udah ngaku di luar ciptaan Allah. Contoh saja, sering saya sampaikan, besok Ramadan boleh enggak puasa? Boleh enggak puasa di tengah hari, di siang hari boleh. Yang penting satu catatannya, jangan cari tempat yang sekira-kira Allah nggak tahu. Ayo, silakan cari tempat makan minum yang sekira-kiranya Allah nggak tahu. Beres.
Kalau istri kita bisa bohong Bang, maaf. Tapi tak kalah urusan bicara dengan Allah tidak bisa. As-sawli wa ana ajizi bihi, dikontrol, dilihat, diliput langsung sama Allah. Ini ada sekalian yang sangat saya hormati. Wa bi sayyi'atal hasanatan muha, tutupi perbuatan-perbuatan buruk masa lalumu dengan perbuatan-perbuatan baik. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Semakin tua semakin dekat ke masjid. Pantas udah bau tanah, mau ngapain lagi kita? Bener gak Pak? Kita semakin tua semakin dekat ke masjid, pantas. Jangan kayak orang muda semua, semakin tua masih hobi nyawer, masih hobi mancing, maghrib masih di mana-mana. Nah, orang yang seperti itu capek hidupnya. Duit, uang gak punya, tapi hobi banyak, amok gede. Nah, cakep nih. Udah duit langka, amok gede. Tapi sama Allah jauh. Tapi kan dia manusia luar biasa. Ada sekalian yang sangat terhormati. Oleh karena itu, di kesempatan subuh yang indah ini, mari sama-sama terus kita coba dan mencoba menghilangkan dosa-dosa kita masa lalu dengan perbuatan-perbuatan baik, di antara dengan melaksanakan subuh berjamaah. Sebulan sekali saja. Hadis itu jelas tenar. Dalam kitab tadi buat tadi juga ada man sholat subha fi jama'atin bahwa fi dhimmatillah. Siapa orang yang melaksanakan subuh apalagi berjamaah, hidupnya semua ditanggung sama Allah. Rezekinya ditanggung, matinya ditanggung, urusannya ditanggung, perutnya ditanggung, anak istrinya ditanggung. Fi dhimmatillah, ditanggung semua sama Allah. Kita percaya apa kata? In asa rusiko, kalau orang dikasih panjang umur, hidup, rusiko, rezekinya pasti diberkahkan. Sedikit cukup, banyak apa lagi? Nama ziyadatul khair. Sedikit cukup, banyak apa lagi? Kalau nggak berkah kebalikannya, banyak habis, sedikit kurang. Dari sekalian yang sangat terhormati, ngapa wain mata dakhala jannah, ngapa pulang sepuh di jalanan ke padu, arti padu tanjung kesandung mungsep, mati kita, meninggal kita, dakhala jannah, sudah dipastikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi sekarang menjadi dulu ya. Kalau pesan caleg sekarang jangan mati dulu, karena mau lagi suara caleg yang mau pada nyalon. Kita yang kompak, walaupun beda pilihan, tetap aja ya, tetap aja sholat berjamaah jadi tinggal. Walaupun beda caleg, tetap aja kajiannya tetap ngaji. Dan mentang-mentang menumili si anu, ngaji berhenti ya. Tetap aja presiden itu nanti bakal ada yang jadi presiden. Jangan diganti sama Qobul. Tetap ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jawabannya kampanye. Amin. Ini hadis sekalian yang sangat terhormati. Itu di antaranya, siapapun yang jadi presiden, mau nomor 1, mau nomor 2, mau nomor 3, tetap bayar listrik nanti masing-masing. Beli beras masing-masing. Nggak usah toh-tohan aja, biasa aja kita mah. Bela si A silakan, bela si B silakan. Biar wajar-wajar aja. Jangan berlebihan, jangan israf kata agama, yang berlebihan gak bagus. Kata PT Perak yang sedang-sedang aja. Ini hadis
hadirin sekalian yang sangat hormat. Ini luar biasa. Pekerjaan subuh itu langka dan sulit. Banyak tadi maaf saya jalan kemari Pak dari Cipayung pulang barat, masya Allah banyak anak muda yang lagi di luar pada main PS sampai jelang subuh. Saya jam 4 dari rumah, ada satu gerombolan pada main PS di luar rumah karena televisi yang besar. Saya bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu remaja kita, itu anak kita. Subhanul yaum bijalul ghor. Padahal mereka calon pimpinan Indonesia, pimpinan di kampung kita. Saya lewat lagi di Arbam ini, masih wilayah Cipayung, Kampung Rawa. Ada kurang lebih 20 remajawati. Anak-anak remaja kita, putra putri lagi nongkrong pada kampung ini. Subhanallah, jam 4 pagi Pak, bayangin. Kalau bahasa orang di rumah kita mah lagi sedang enak tidur, mereka masih siap dengan tidak ada tutup kepala di depan album ini, siap kumpul 20 orang kurang lebih putra putri yang rata-rata mereka bukan mahram. Bisa jadi itu putri kita, bisa jadi itu anak kita. Di PR besar buat kita. Makanya buat para pendahulu termasuk saya berwasiat saya, yuk sebelum kita dakwah kemana-mana, dandanin dulu keluarga kita, rapihin dulu keluarga kita. Ustaz Yunani suka ceramah kemana-mana, suka ngomong di mana-mana, jangan lupa anak tegur, nah jangan lupa sholat subuh, mama jangan lupa sholat isya, anak-anak yang di rumah, istri yang di rumah jangan lupa, jangan sampai meninggalkan sholat. Kenapa sih hadirin sekalian yang sah? Surga tempatnya luas, antara langit dan bumi. Jangan kita masuk sendiri, anak kita tinggal, istri kita tinggal. Ini sudah ada sekalian yang sangat PR besar buat kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jangan sampai besok di akhirat kita dituntut sama Allah. Anak kita yang lagi gak asik di neraka nuntut nyeret kita yang sedang enak-enak di alam surga. Ya Allah, saya protes, saya interupsi, saya sekarang neraka. Sebabnya saya waktu di alam dunia, orang tua saya asik dengan ibadahnya, asik dengan tahajudnya, asik dengan pengajiannya, tapi saya didiamkan di alam dunia. Saya mabok, saya judi, saya zina, saya kumpul dengan bukan murid, dibiarkan di Allah. Saya tidak terima ya Allah. Kalau orang tua saya di surga, saya pun di surga. Kalau saya di neraka, orang tua saya harus ke neraka. Akhirnya dengan instruksi anak tersebut, orang tua yang sedang asik-asik di alam surga diseret sama malaikat, sama-sama dibarengin, dicemplungin ke dalam neraka. Nauzubillahi min. Besar buat kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu. Istri amanatin sama kita, Bu yang manggil ibu, Ma yang manggil mama, Mi yang manggil Mimi. Misalnya kalau kemana-mana pamit ngomong. Kenapa? Kalau seandainya seorang istri keluar rumah tanpa pamit, itu langkah pertama sudah jadi haram. Langkah keluar rumah yang pertama sudah jadi haram, apalagi langkah kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya. Kalaupun seandainya istri kita berbuat dosa, ngobrol dengan bukan muhrim, dengan bukan saudaranya di luar sana, yang nanggung dosa siapa? Kita. Maaf kalau seandainya istri kita berzina, berbuat maksiat, yang menanggung dosa siapa? Kita. Kalau seandainya istri kita berbuat nggak bagus menurut agama, yang menanggung dosa kita. Ya kita. Hidup kita
kita sedang dimintai sama malaikat, punya anak istri amanah, jangan sampai tinggalin sholat, jangan sampai tinggal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bagus hidup sesuai dengan kehendak Rasul, apa yang difatwakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Beliau membagi manusia kepada 4 bagian. Yang pertama al-hayatu bil hayati, yang kedua al-hayatu bil mauti, yang ketiga al-mautu bil hayati, yang keempat al-mautu bil mauti. Kita jemaahkan satu-satu. Yang pertama al-hayatu bil hayati, ada manusia hidup, dalam kehidupannya dia respect dengan lingkungan. Tadi apa yang disampaikan Abu Sa'id, respect, respon dengan lingkungan yang ada. Jangan cuek. Ada orang butuh pertolongan kita, buru-buru tolong. Ada tetangga kebakaran, kemusibahan, buru-buru dibantu. Ada tetangga kemusibahan, meninggal, wafat, buru-buru ditengok. Itu kan ajaran Rasul. Nah, orang yang kayak gini khairun nas anfa'uhum linnas. Diundang sama tetangga hajatan, datang. Ada kemusibahan, datang. Ini namanya toleransi kita sesama tetangga. Kenapa? Rasul mengajarkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Jangan ngaku percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari akhir, tapi sama tetangga enggak akur. Jangan ngaku di umat Rasul. Sama tetangga udah 5 tahun lebih enggak ngomong, masya Allah. Lalu kata orang tua kita dulu apa? Saudaramu adalah tetangga terdekatmu. Maaf, gitu ya. Tetanggamu adalah saudara terdekatmu. Saudara kita ada yang di Jawa, ada yang di Sumatera, ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta. Maaf, kita sakit yang pertama kali bawa kita ke rumah sakit siapa? Bukan saudara kita yang di Jawa, itu tetangga. Maaf, rumah kita kalau kebakaran, yang pertama kali nyemprotin air, nyiramin air ke rumah kita bukan saudaramu yang di Bandung, tetanggamu yang di Bandung, yang ada sebelah sana. Ayo kita perhatiin. Yang satu jangan bahasanya apatis, cuek. Ayo sama tetangga saling. Kalau kata bahasanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ayo saling bantu. Tapi jangan datang ke pengajian, jangan datang ke masjid pas bukan ada kebutuhan doang. Ini penyakit di kampung sih masih banyak guys. Muhajatan, mengawinin anak baru dalam masjid. Di kampung saya pindah orang sini katanya. Ini ada sekali, masya Allah. Ada yang lucu di kampung saya kan pengajian identik dengan arisan. Bang, bikin ngaji lah malam Jumat, ditawarin sama teman-teman. Ada arisannya bang, ya. Tinggal berapa orang? Tinggal 3 orang lagi. Oke, nanti kabarin saya kalau udah munggah, kalau udah mulai ngaji lagi. Dikabarin. Yang mendasar akalnya banyak. Bang, besok munggah, besok mulai ngaji lagi. Tarikan pertama si Kulan atau si Anu. Ya, saya belum ada waktu, nanti aja saya nyusul. Tuh, tak setan kayak gitu. Diajak ngaji sulit. Padahal 3.000 mahal yang didapetin. Pahala 1.000 rakaat berjamaah, pahala 1.000 rakaat, 1.000 menyembuh orang sakit.
dan pahala 1000 orang mati syahid, 3000 pahala. Ambil lagi, ini subuh, masya Allah gede banget. Subuh itu berat Pak, berat. Ada yang menyebutkan al-bisa bil biasa, walisal bisa bila biasa. Terbiasa itu subuh kalau memang ibu mau sholat subuh. Ada orang begadang, kayak tadi saya sampaikan, anak-anak muda hampir di 4 atau setengah 5 itu begadang, gak jelas sholat subuhnya enggak. Berat sholat subuh itu. Asrul sholat ala munafik wa hiya sholat subuh wa hiya sholat isya wa sholat subuh. Paling berat sama orang munafik sholat isya wa sholat subuh. Berat. Kata hadis, orang yang sholat subuhnya kesiangan, kupingnya dikedingin setan. Sholat subuhnya kesiangan, besok kesiangan lagi, dikedingin setan lagi. Sering kesiangan, lama-lama bukan jadi WC-nya setan. Dalam hadis tadi pernah saya baca, sekali ninggalin sholat 70 tahun berlaku siksaannya. Nauzubillah min. Saya yakin orang sini sangat enggak akan mau masuk neraka. Makanya tatkala imam mengajarkan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, dan disunahkan sama kami Rasul di sujud terakhir sholat kita rada lamaan dikit, itu saja, agak lamaan dikit sujudnya. Ada doa-doa yang kita tambah. Apa sih diantaranya? Guru saya mengajarkan baca minimal subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, tambahin dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Sambil dibarengin nanti kita, ya Allah tunjukin jalan kami yang lurus. Bisa jadi kemarin saya masih banyak jalan yang bengkal-bengkol. Bisa jadi kemarin saya masih sholat, bisa sholat subuh kagak, zuhur sholat asar kagak. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, minimal setelah baca itu Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Minimal itu dibaca. Ustaz, husnal atau husnul? Asal kalimatnya Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, tapi lebih baik, lebih afdal dibaca husnal khotimah, karena pakai lafaz inna tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Minimal 2 aja bahan kita hari ini. Habis subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, kita tambahin dengan ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua tambahin Allahumma inni as'aluka husnal. Tujuannya apa? Ya Allah, hidup saya, ending akhir saya minta wafat husnul khotimah. Mati lagi sholat, mati lagi megang tasbih, mati lagi sholat witir, lagi tahajud. Ada yang kayak gitu? Ada. Mati lagi azan. Belum lama orang-orang ini yang tugas jadi muazin di Jakarta, salah satu departemen, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ada salah satu tetangga saya berpuluhan tahun punya penyakit sholat tidak ditinggal. Di rakaat keempat sholat asar, kata anaknya yang umur 3 tahun, 4 tahun digolang-golang, ayah sholatnya kok lama ya, sholatnya kok lama ya, digolang-golang, ternyata udah gak ada umurnya, lagi sujud. Mau kita kayak gitu? Minimal Allahumma inni
Kita kubur sekarang, almarhum yuhsyadu ma'aman ahabba. Kita kubur dengan saudara-saudara kita, saudara muslim beriman. Nanti insya Allah tidak hanya kubur di sekarang di Masjid Jami Al-Hidayah, insya Allah nanti kita kubur di alam surga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruskan ini, pekerjaan sholat subuh berjamaah jangan dihentikan, teruskan. Karena ini mengandung besar pahalanya. Dalam hadis Rasul nanti akan, semalam saya baca di kitab Targhib, nanti orang beriman akan diberikan satu hadiah. Apa itu hadiahnya? Satu kamar di alam surga yang begitu indah, hebat, luar biasa. Kau bisa melihat dalamnya dari luarnya, kau bisa melihat luarnya dari dalamnya, transparan. Bahkan temboknya, dindingnya berlapiskan emas, tiangnya berlapiskan intan mutiara. Di surga kita baru melihat tumpah emas itu udah grogi. Melihat apa yang di Monas itu, emasnya itu 24 kilo, baru udah hebat gitu. Nggak ada apa-apanya di alam surga. Tembok kita dari emas. Cuma bedanya kalau emas yang ada di Indonesia, di sini, kalau orang Betawi bilang emas itu aling-aling susah. Nggak apa-apa emas dijual buat itu, buat daftar sekolah anak. Kalau di kita, kalau di surga nggak ada jual emas ya. Ya sekalian ya, nanti akan di alam surga bisa kita. Hati-hati buat siapa? Di antaranya imit orang yang suka memberikan makanan. Kalau seandainya subuh berjamaah ini suka ada sarapan, itu imit orang banyak lagi. Kalau nggak habis boleh dibungkus kan Ustaz? Mudah-mudahan ya, saya 10 ya, anak saya banyak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah di tahun 2024 ini kita bangkit. Yang tadinya cuma malas-malasan, sekarang merajin semua. Terutama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisa akhir hidup kita, insya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin awwalin wal akhirin. Barik wa sallim radhiyallahu ta'ala anhu sahabat sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya tawwab ya hakim taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Ya kunna min alladziina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakrullaha wastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga khairan pada guru kita Pak Haji Nasruddin Mukhtar yang menyampaikan tausiahnya, mudah-mudahan menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu penyerahan secara simbolik surat penugasan untuk penelitian Salat Idul Fitri 1440 Hijriah dari Bapak Kiai tadi pada Ketua DKM Al-Hidayah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini desainnya Pak Kiai dan Pak Syekh. Insyaallah sholat Idul Fitri masih 3 bulan ke depan, tapi sudah kita
persiapkan, mudah-mudahan 3 bulan bisa mempersiapkan dengan baik. Ini surat penugasannya, tebalnya 2,8 dan mudah-mudahan bisa jadi amanah yang baik. Selamat berjuang jamaah Masjid Al-Hidayah. Kita akan sukseskan acara sholat Idul Fitri di lapangan masjid. Ya, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu, bapak-bapak, remaja, kita siapkan 3 bulan ke depan. Kita akan jalan running dari sekarang. 3 bulan ke depan sudah kita siapkan. Ya, mudah-mudahan bisa melaksanakan tugas dengan baik dan amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada seluruh jemaah yang hadir di pagi hari ini. Mudah-mudahan akan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf mungkin karena saya kebetulan Ustaz juga hari ini ada acara yang sama, jadi ada menjalankan saudara nikahan, mungkin juga tidak bisa dalam hal bersama. Mungkin saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak bisa dicicipi sarapan informasinya. Padahal